Untuk bahasan pada topik kali ini yaitu yang pertama, pengendalian aplikasi, yang kedua, menguji berbagai pengendalian aplikasi komputer, yang ketiga, CITT untuk menguji pengendalian. Nah, next. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi adalah berbagai prosedur terprogram yang dirancang untuk menangani potensi exposure yang mengancam aplikasi-aplikasi tertentu seperti sistem penggajian, pembelian, dan pengeluaran kas. Pada pengendalian aplikasi ini dibagi pada 3 hal, yaitu yang pertama pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output. Next, untuk pengendalian input, di sini pengendalian input pada tahap ini dirancang untuk memastikan bahwa berbagai transaksi ini valid, akurat, dan lengkap. Berbagai prosedur input data dapat dipicu oleh dokumen sumber atau biasa kita sebut batch, atau input langsung yang biasa kita sebut dengan real time. Nah, input dokumen sumber ini membutuhkan keterlibatan manusia dan cenderung dapat menimbulkan kesalahan administratif. Input langsung menggunakan teknik edit real time untuk mengidentifikasi serta memperbaiki berbagai kesalahan, sehingga secara signifikan itu dapat mengurangi jumlah kesalahan yang masuk ke dalam sistem. Next, selanjutnya terdapat kelas pada pengendalian input. Yang pertama yaitu ada pengendalian dokumen sumber, lalu ada pengendalian pengodaan data, pengendalian batch, pengendalian validasi, pengendalian kesalahan input, serta sistem input data umum. Next, ada 3 hal yaitu seperti menggunakan dokumen sumber yang diberi nomor terlebih dahulu. Nah, nomor pada dokumen sumber ini memungkinkan akuntansi yang akurat atas penggunaan dokumen dan memberikan jejak audit untuk penelurusan berbagai transaksi melalui catatan akuntansi. Biasanya dokumen sumber ini diberi nomor saat dokumen keluar dari printer, jadi itu sudah diberi nomor terlebih dahulu. Selain itu, yang kedua ada menggunakan dokumen sumber secara berurutan. Nah, dokumen sumber ini harus didistribusikan ke para pengguna dan digunakan secara berurutan. Pada semua tingkat, akses ke dokumen sumber ini harus dibatasi hanya untuk orang yang diberi otorisasi. Jadi ketika dokumen sumber itu selesai digunakan, dokumen sumber itu dikunci dan yang bisa mengakses dokumen itu hanya orang yang diberi otorisasi. Setelah itu yaitu menggunakan dokumen sumber secara berkala. Nah, secara berkala, auditor harus membandingkan dokumen yang digunakan sampai saat ini dengan yang tersisa dalam file ditambah dengan yang dibatalkan karena kesalahan. Jadi auditor ini harus memeriksa semua dokumen-dokumen sumber itu secara berkala. Pengendalian pengodaan data. Pengendalian pengodaan adalah pemeriksaan integritas kode data yang digunakan untuk dalam pemrosesan. Nah, nomor akun seseorang pelanggan, nomor barang persediaan, dan daftar akun adalah contoh dari kode data ini. Nah, ada 3 jenis kesalahan yang dapat merusak data dan menyebabkan kesalahan pemrosesan. Yang pertama yaitu kesalahan transkripsi. Kesalahan transkripsi ini ada 3 kategori, yaitu kesalahan penambahan, kesalahan pemotongan, dan kesalahan substitusi. Selanjutnya ada kesalahan transposisi. Untuk kesalahan transposisi sendiri ada transposisi tunggal dan juga transposisi jamak. Untuk kesalahan transposisi tunggal terjadi ketika 2 angka yang berurutan terbalik, misalnya 83276 dicatat sebagai 38276. Jadi ini bisa menimbulkan nanti kesalahan dalam pemrosesan. Selanjutnya untuk kesalahan transposisi jamak terjadi ketika angka yang tidak berurutan terbalik. Jadi ketika angkanya itu tidak berdekatan tetapi terbalik. Contohnya itu 83276 itu dicatat sebagai 87236. Jadi angkanya itu sebenarnya tidak berurutan tapi malah terbalik oleh kesalahan manusia itu sendiri. Salah satu metode untuk mendeteksi kesalahan pengkodaan data adalah dengan angka pemeriksa. Angka pemeriksa adalah angka pengendali atau beberapa angka pengendali yang ditambahkan pada kode terkait pada saat pemrosesan itu sendiri. Angka pemeriksa dapat ditempatkan di mana saja dalam suatu kode sebagai awalan, akhiran, atau diletakkan di tengah pada kode data tersebut. Next. Selanjutnya ada pengendalian batch. Pengendalian batch ini memberikan kepastian bahwa semua catatan dalam batch itu diproses, tidak ada catatan yang diproses lebih dan lebih dari sekali, adanya jejak audit transaksi mulai dari tahap input, pemrosesan, hingga output sistem. Di sini ada figur proses pengendalian batch. Di sini mulai dari batch, lembar transisi, lalu ada kekelompokan dokumen, dan seterusnya. Next.
Pengendalian validasi. Nah, pengendalian validasi input ini dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan dalam data transaksi sebelum data diproses. Prosedur validasi paling efektif ketika dilakukan sedekat mungkin dengan sumber transaksi. Akan tetapi, itu tergantung dari jenis CBIS-nya, Computer Based Information System-nya, yang digunakan. Validasi input ini dapat terjadi pada berbagai titik dalam sistem. Nah, untuk memvalidasi pada tahap input data dalam kasus ini akan memerlukan banyak sekali tambahan pemrosesan. Oleh karena itu, supaya lebih praktis, sebelum memperbarui catatan file master akan dilakukan beberapa prosedur validasi. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai tingkat pengendalian validasi. Nah, tingkat pengendalian validasi dia memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama interogasi field, yang kedua interogasi record, dan yang ketiga interogasi file. Nah, pada tingkat yang pertama yaitu interogasi field. Nah, interogasi field melibatkan berbagai prosedur terprogram yang mempelajari berbagai karakteristik data dalam field yang terkait. Nah, interogasi field terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama pemeriksaan data yang hilang. Nah, pemeriksaan data yang hilang digunakan untuk mempelajari isu dari suatu field untuk melihat keberadaan isian yang kosong. Nah, apabila data tidak secara tepat diposisikan atau apabila sebuah karakter itu hilang atau tidak terisi, maka nilai dalam field tersebut akan diproses secara tidak benar. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan data numeris dan alfabetis. Nah, pemeriksaan ini digunakan untuk menentukan apakah bentuk data yang benar sudah dimasukkan ke dalam suatu field. Yang ketiga yaitu pemeriksaan nilai nol. Pemeriksaan ini digunakan untuk memverifikasi bahwa field tertentu telah diisi dengan angka nol. Nah, apabila sistem mendeteksi nilai selain dari nol secara otomatis, pengendalian ini dapat melakukan perbaikan untuk menggantikan isi dari field yang terkait dengan nol. Yang keempat yaitu pemeriksaan batas. Nah, dalam pemeriksaan batas digunakan untuk menentukan apakah nilai dalam field melebihi batas yang diizinkan atau tidak. Yang kelima, terdapat pemeriksaan kisaran. Dalam pemeriksaan kisaran digunakan untuk menetapkan batas atas dan batas bawah yang dapat diterima sebagai nilai data. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan validasi. Nah, dalam pemeriksaan validasi dia membandingkan nilai yang sesungguhnya dari suatu field dengan nilai yang dapat diterima dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pada pengendalian ini digunakan untuk memverifikasi berbagai hal seperti kode transaksi, singkatan negara bagian, atau kode bidang keahlian karyawan. Nah, apabila nilai dalam field tidak sesuai dengan salah satu dari nilai yang dapat diterima, maka record tersebut dianggap salah. Dan yang terakhir yaitu pengendalian angka pemeriksaan. Dalam pengendalian angka pemeriksaan, dia mengidentifikasi kesalahan ketik di berbagai field kunci dengan cara menguji validitas internal dari kode yang terkait. Pada tingkat kedua yaitu interogasi record. Nah, interogasi record sendiri merupakan prosedur pemeriksaan record yang memvalidasi seluruh record dengan cara memeriksa hubungan antar nilai dalam semua field. Berbagai jenis pengujian umum yang sering ditemui dalam interogasi record yaitu yang pertama terdapat pemeriksaan kewajaran. Nah, dalam pemeriksaan kewajaran dia digunakan untuk menentukan apakah suatu nilai dalam sebuah field yang telah melewati pemeriksaan batas dan pemeriksaan kisaran telah sesuai ketika diperiksa secara bersamaan dengan berbagai field data lainnya yang ada di dalam record. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan data. Nah, dalam pemeriksaan data dia digunakan untuk melihat apakah data dalam suatu field sudah benar atau jenis record untuk jenis record yang diproses. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan urutan. Nah, dalam pemeriksaan urutan dia digunakan untuk menentukan apakah suatu record tidak dapat digunakan. Dalam sistem BAT yang menggunakan file master berurutan, berbagai file transaksi yang sedang diproses dia tuh harus diurut dalam urutan yang sama dengan kunci utama dari file masternya. Dan pada tingkatan yang ketiga terdapat interogasi file. Nah, tujuan dari pemeriksaan file sendiri yaitu untuk memastikan bahwa file yang benar sedang diproses oleh sistem terkait. Pengendalian ini penting bagi file master yang berisi berbagai record permanen dari perusahaan yang akan sulit diganti jika dihancurkan atau rusak.
intervensi file dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama pemeriksaan label internal. Pemeriksaan label internal digunakan untuk memverifikasi bahwa file yang diproses merupakan file yang benar-benar dikoneksi oleh program terkait. Nah, berbagai file yang disimpan dalam pita magnetis biasanya disimpan secara offline dalam perpustakaan pita. Yang selanjutnya yaitu terdapat pemeriksaan versi. Dalam pemeriksaan versi digunakan untuk memverifikasi bahwa versi file yang diproses sudah benar. Nah, pada pemeriksaan ini akan membandingkan nomor versi berbagai file yang diproses dengan berbagai persyaratan program. Dan yang ketiga yaitu terdapat pemeriksaan tanggal kadaluarsa. Dalam pemeriksaan ini digunakan untuk mencegah suatu file dihapus sebelum masa kadaluarsanya. Dalam sistem GCP, ketika sejumlah file cadangan dalam jumlah yang memadai telah dibuat, maka file cadangan yang terlama atau file yang sudah lama akan dibuang untuk memberikan tempat bagi file yang baru. Yang selanjutnya yaitu perbaikan kesalahan input. Nah, ketika kesalahan dideteksi dalam batch, kesalahan tersebut harus dilakukan perbaikan dan record yang terkait harus diserahkan ulang untuk dilakukannya pemrosesan ulang. Nah, pada proses ini dia tuh harus dilakukan secara terkendali guna memastikan bahwa perbaikan telah ditangani secara menyeluruh dan benar. Terdapat 3 teknik umum untuk menangani kesalahan, yaitu yang pertama memperbaiki sejarah. Nah, apabila sistem yang digunakan dia tuh menggunakan pendekatan validasi data langsung, pendeteksian kesalahan dan perbaikannya dapat dilakukan pada saat entry data. Nah, setelah mendeteksi adanya kesalahan ketik atau hubungan yang tidak logis, sistem dapat menghentikan prosedur entry data sampai pengguna telah melakukan perbaikan kesalahan. Yang kedua yaitu membuat file kesalahan. Nah, apabila yang digunakan adalah penundaan validasi seperti yang ada dalam sistem batch dengan file berurutan, maka tiap kesalahan harus ditandai untuk mencegah file tersebut diproses. Nah, pada akhir prosedur validasi, record yang ditandai sebagai kesalahan akan dikeluarkan dari batch dan dimasukkan ke dalam file sementara penyimpanan kesalahan sampai kesalahan tersebut diperiksa. Dan yang ketiga yaitu menolak keseluruhan batch. Beberapa bentuk kesalahan terkait dengan batch yang terkait secara keseluruhan sehingga tidak dapat dengan jelas dihubungkan dengan record tertentu. Nah, salah satu contoh dari kesalahan jenis ini adalah ketidaksamaan dalam total pengendalian batch. Yang selanjutnya yaitu sistem input data yang digeneralisasi. Nah, untuk mewujudkan tingkat pengendalian dan standarisasi yang tinggi atas berbagai prosedur validasi input, nah beberapa perusahaan menggunakan sistem input data yang digeneralisasi atau yang disingkat dengan GDIS. Teknik ini meliputi berbagai prosedur terpusat yang mengelola input data untuk semua sistem pemrosesan transaksi di perusahaan. Pendekatan GDIS ini memiliki 3 kelebihan, yaitu yang pertama, pendekatan ini mampu memperbaiki pengendalian dengan membuat sebuah sistem yang sama untuk melakukan semua validasi data. Yang kedua yaitu GDIS memastikan bahwa tiap aplikasi sistem informasi akuntansi menggunakan standar secara konsisten untuk validasi data. Dan yang ketiga yaitu GDIS memperbaiki efisiensi pengembangan sistem. GDIS memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama modul validasi yang digeneralisasi, yang kedua file data yang divalidasi, yang ketiga file kesalahan, yang keempat laporan kesalahan, dan yang kelima daftar transaksi. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan dari presenter sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang GDIS yang memiliki 5 komponen utama. Nah, yang pertama yaitu modul validasi yang digeneralisasi. Nah, modul validasi yang digeneralisasi ini melakukan berbagai pekerjaan validasi rutin standar yang umum ditemui di banyak aplikasi. Nah, rutinitas ini disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap aplikasi melalui berbagai parameter yang memspesifikasikan berbagai prasyarat khusus program terkait. Nah, contohnya sendiri yaitu GVM dapat mengaplikasikan pemeriksaan kisaran untuk file tarif per jam atas berbagai record penggajian.
Nah, selanjutnya yang kedua yaitu file data yang divalidasi. Nah, data input yang divalidasi oleh GVM disimpan dalam sebuah file data yang divalidasi. Nah, file ini adalah file sementara yang menyimpan file dan di mana berbagai transaksi yang divalidasi akan mengalir ke berbagai aplikasi yang terkait. Nah, yang selanjutnya yaitu file kesalahan. Dalam file kesalahan ini, GDIS memainkan peran yang sama dengan file kesalahan tradisional. Berbagai record kesalahan yang terdeteksi selama validasi akan disimpan dalam file tersebut, diperbaiki dan kemudian diserahkan ulang ke GVM. Selanjutnya yaitu laporan kesalahan. Nah, laporan kesalahan sendiri terstandarisasi didistribusikan ke para pengguna untuk dapat memfasilitasi perbaikan kesalahan. Nah, selanjutnya yaitu daftar transaksi. Daftar transaksi sendiri adalah record permanen dari semua transaksi yang divalidasi. Nah, dari sudut pandang record akuntansi, daftar transaksi sama dengan jurnal merupakan elemen penting dalam jejak audit. Selanjutnya yaitu pengendalian pemrosesan. Nah, setelah melewati tahap input data, maka transaksi akan masuk ke tahap pemrosesan dalam sistem. Nah, pengendalian pemrosesan atau processing control dibagi ke dalam 3 kategori. Nah, kategori yang pertama yaitu run to run. Nah, pengendalian run to run ini menggunakan angka-angka batch untuk memonitor batch terkait saat batch tersebut berpindah dari salah satu prosedur atau run terprogram ke prosedur lainnya. Nah, pengendalian ini memastikan bahwa setiap run dalam sistem akan memproses batch secara benar dan lengkap. Nah, penggunaan spesifik berbagai angka pengendalian run to run sendiri ada 3. Yang pertama yaitu perhitungan ulang total pengendali. Nah, setelah setiap operasi utama dalam proses terkait dan setelah setiap run, file nilai uang total lain-lain dan perhitungan record akan diakumulasikan serta dibandingkan dengan berbagai nilai perbandingan yang disimpan dalam record pengendalian. Yang kedua yaitu kode transaksi. Nah, setiap record dalam bentuk batch terkait dibandingkan dengan kode transaksi yang terdapat dalam record pengendalian. Nah, hal ini memastikan bahwa hanya jenis transaksi yang benar saja yang diproses. Nah, yang terakhir yaitu pemeriksaan urutan. Nah, di sini dalam sistem yang menggunakan file master berurutan, maka urutan record transaksi dalam batch terkait akan menjadi sangat penting bagi pemrosesan yang benar dan lengkap. Dan pengendalian dalam pemeriksaan urutan membandingkan berbagai urutan setiap record dalam batch terkait dengan record selanjutnya untuk memastikan bahwa terjadi pengurutan yang sudah benar. Kategori yang kedua yaitu pengendalian intervensi operator. Nah, sistem yang membatasi intervensi operator melalui pengendalian intervensi operator akan lebih sedikit kemungkinannya menimbulkan kesalahan pemrosesan. Walaupun dapat saja tidak mungkin untuk meniadakan keterlibatan operator secara penuh, nilai parameter dan poin mulai program yang seharusnya dan sebisa mungkin didapat secara logis atau dimasukkan ke sistem melalui tabel lookup. Selanjutnya, pengendalian jejak audit. Nah, pengendalian jejak audit merupakan tujuan pengendalian proses yang sangat penting. Nah, dalam lingkungan CBIS, jejak audit itu sangat sulit untuk diikuti. Oleh karena itu, sangat penting bahwa dalam setiap operasi utama yang diterapkan untuk suatu transaksi didokumentasikan secara menyeluruh. Nah, berikut adalah contoh teknik yang digunakan, yaitu daftar transaksi. Nah, setiap data yang berhasil diproses oleh sistem terkait seharusnya dicatat dalam suatu daftar transaksi yang berfungsi sebagai jurnal. Nah, ada 2 alasan untuk membuat daftar transaksi, yaitu yang pertama, daftar transaksi adalah catatan permanen atas berbagai transaksi. Nah, file transaksi yang divalidasi pada tahap input data biasanya merupakan file sementara.
Nah, daftar transaksi seharusnya hanya berisi berbagai transaksi yang berhasil diselesaikan, yaitu berbagai transaksi yang telah mengubah saldo akun. Berbagai transaksi yang tidak berhasil diselesaikan harus dimasukkan ke dalam file keseluruhan. Nah, daftar transaksi dan file kesalahan merupakan total dari semua transaksi dalam batch terkait. Sistem harus menghasilkan laporan transaksi dalam bentuk kertas yang mendaftar semua transaksi yang berhasil diselesaikan. Nah, daftar ini harus diserahkan ke para pengguna terkait untuk memfasilitasi rekonsiliasi dengan inputnya. Nah, yang kedua yaitu daftar transaksi otomatis. Contoh dari daftar transaksi otomatis ini adalah jika persediaan jatuh ke titik pemesanan ulang yang telah ditetapkan, maka sistem tersebut akan secara otomatis memproses sebuah pesanan pembelian. Untuk memelihara jejak audit dari aktivitas ini, semua transaksi yang dihasilkan secara internal harus dimasukkan ke dalam daftar transaksi. Dan yang ketiga yaitu pencatatan transaksi otomatis. Nah, di sini untuk memelihara pengendalian berbagai transaksi otomatis yang diproses oleh sistem, maka pengguna akhir yang bertanggung jawab harus menerima sebuah daftar terperinci mengenai semua transaksi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu pengidentifikasian transaksi khusus. Nah, setiap transaksi yang diproses oleh sistem harus secara khusus diidentifikasi melalui sebuah nomor transaksi. Nah, pemberian nomor ini adalah satu-satunya cara yang praktis untuk menelusuri suatu transaksi melalui basis data yang ribuan atau bahkan jutaan record. Yang terakhir yaitu daftar kesalahan. Nah, daftar semua record yang seharusnya diserahkan ke pengguna akhir terkait untuk membantu perbaikan kesalahan dan penyerahan ulang. Nah, selanjutnya yaitu pengendalian output. Nah, pengendalian output memastikan bahwa output sistem tidak hilang, salah arah, ataupun rusak dan tidak terjadi pelanggaran privasi. Nah, exposure sejenis ini dapat menyebabkan gangguan yang serius saat operasi, serta dapat mengakibatkan kerugian keuangan bagi perusahaan. Nah, jenis metode pemrosesan yang digunakan akan mempengaruhi pilihan pengendalian yang digunakan untuk melindungi output sistem. Nah, secara umum sistem batch lebih mudah untuk berbagai exposure sehingga membutuhkan tingkat pengendalian yang lebih tinggi daripada sistem real time. Dan saya akan menjelaskan berbagai output dan pengendalian output untuk kedua metode tersebut. Nah, yang pertama yaitu mengendalikan output sistem batch. Nah, sistem batch biasanya menghasilkan output dalamnya membutuhkan keterlibatan berbagai perantara dalam produksinya dan distribusinya. Nah, output yang akan diambil dari printer oleh operator komputer terkait dipisahkan sesuai dengan urutan lembarnya dan dipisahkan dari berbagai laporan yang lain. Nah, dikaji kebenarannya oleh staf administrasi bagian pengendalian data dan kemudian dikirim melalui layanan surat internal pengguna akhir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berbagai teknik untuk mengendalikan setiap tahap dalam proses output. Nah, di sini ada beberapa teknik, yaitu yang pertama teknik output spooling. Nah, dalam operasi pemrosesan data berskala besar, alat-alat untuk output seperti printer dapat mengalami penumpukan pekerjaan yang tidak berproses karena banyaknya program secara simultan meminta layanan dari sumber daya yang terbatas ini. Nah, aplikasi-aplikasi yang menunggu untuk mencetak output akan menggunakan outputnya ke file yang berupa disk magnetis, bukan langsung ke printer. Hal semacam ini yang disebut dengan output spooling. Nah, pembuatan file output berbagai tahap
tengah dalam proses pencetakan akan menyajikan tambahan exposure. Nah, seorang penjahat komputer dapat menggunakan peluang ini untuk melakukan berbagai tindakan tidak sah sebagai berikut, yaitu mengakses file output dan mengubah nilai data yang sangat penting, contohnya seperti nilai uang yang tercantum dalam cek. Terus selanjutnya yaitu membuat satu salinan file untuk menghasilkan laporan output yang tidak sah. Terus selanjutnya yaitu menghancurkan file output sebelum pencetakan output dilakukan. Nah, di sini auditor harus menyadari berbagai potensi exposure ini dan memastikan bahwa terdapat berbagai prosedur akses dan pembuatan pencadangan yang memadai untuk melindungi file output. Nah, teknik selanjutnya yaitu program pencetakan. Nah, ketika printer lowong, maka program run pencetakan akan menghasilkan output kertas dari file output. Nah, program pencetakan seringkali merupakan sistem yang rumit dan membutuhkan adanya intervensi dari operator. Aliatus Soleha NIM 181235. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya mengenai program pencetakan. Nah, di dalam program pencetakan itu terdapat 4 tindakan operator yang umum, yaitu yang pertama, menghentikan sementara program pencetakan untuk memasukkan jenis output dokumen yang benar seperti cek, faktur, ataupun berbagai formulir khusus lainnya. Kemudian yang kedua, memasukkan berbagai parameter yang dibutuhkan oleh run pencetakan seperti jumlah salinan yang akan dicetak. Kemudian yang ketiga, memulai kembali run pencetakan di titik pemeriksaan tertentu setelah adanya kegagalan fungsi printer. Dan yang keempat, mengambil output printer dari printer untuk ditinjau kembali dan untuk didistribusikan. Next. Pengendalian program pencetakan didesain untuk menangani 2 jenis exposure yang mungkin terjadi dalam lingkungan ini, yaitu yang pertama, pembuatan salinan tidak sah atas output, dan yang kedua, karyawan menjelajah data yang sensitif. Beberapa program pencetakan memungkinkan operatornya untuk menentukan tambahan salinan output daripada yang diprogramkan oleh file output, sehingga biasanya memungkinkan pembuatan salinan tidak sah atas output tersebut. Salah satu cara untuk mengendalikan hal ini adalah menggunakan pengendalian dokumen output yang mirip dengan pengendalian dokumen sumber yang dokumen sumber yang telah dibahas sebelumnya, dan cara ini dapat dilakukan jika menangani faktur yang telah diberi nomor sebelumnya untuk menagih pelanggan atau cek yang telah diberi nomor sebelumnya. Pada akhir run, jumlah salinan yang ditetapkan oleh file output dapat direkonsiliasi dengan jumlah salinan dokumen yang sesungguhnya digunakan. Dalam hal ini, di mana dokumen output tidak diberi nomor sebelumnya, maka pengawasan dapat menjadi teknik pengendalian yang paling efektif. Next. Pemilahan. Ketika laporan output diambil dari printer, maka output tersebut akan masuk ke tahap pemilahan atau bursting, di mana halaman output tersebut akan dipisah-pisah dan diatur urutannya. Kekhawatiran yang terjadi dalam kegiatan ini adalah staf administrasi yang melakukan pemilahan dapat saja membuat salinan tidak sah atas laporan tersebut, mengambil selembar halaman dari laporan tersebut atau membaca informasi yang sensitif. Next, sampah output komputer berpotensi menimbulkan exposure, merupakan hal yang penting untuk membuang semua laporan yang dibatalkan dan salinan karbon dari kertas multilisan yang disingkirkan dalam tahap pemilihan. Para penjahat komputer diketahui menggeledah tong sampah untuk mencari output yang dengan tidak hati-hati dibuang oleh pihak lainnya karena dianggap tidak memiliki nilai. Jadi para penjahat itu mereka kebanyakan menggeledah tong sampah untuk mencari output yang dibuang begitu saja karena dianggap tidak memiliki nilai, di mana output tersebut bisa jadi berguna bagi penjahat komputer ini. Next, pengendali data
Nah, di beberapa perusahaan itu, kelompok pengendali data atau data control bertanggung jawab untuk memverifikasi aplikasi output komputer sebelum didistribusikan ke pengguna terkait. Biasanya, staf administrasi bagian pengendali data akan mengkaji berbagai angka pengendali batch untuk memastikan keseimbangannya, memeriksa bagian laporan untuk mencari data yang menyimpang, tidak sah ataupun hilang, dan mencatat penerimaan laporan tersebut dalam daftar pengendali batch milik bagian pengendali data. Next, distribusi laporan. Nah, resiko utama yang berkaitan dengan distribusi laporan meliputi laporan yang hilang, dicuri, atau salah kirim pada saat transit ke pengguna. Sejumlah alat pengendalian dapat meminimalkan exposure ini. Contohnya ketika laporan dibuat, nama dan alamat penggunanya harus dicetak di dalam laporan tersebut. Untuk laporan dengan beberapa tembusan, file alamat angka pengguna yang sah harus dikonsultasikan lebih dahulu untuk mengidentifikasi tiap penerima laporan. Untuk laporan yang sangat sensitif sifatnya, teknik distribusi berikut ini dapat digunakan. Ada 3 teknik. Yang pertama adalah laporan tersebut dapat dimasukkan ke kotak surat yang diamankan, di mana hanya penggunanya saja yang memiliki kuncinya atau yang memiliki kuncinya. Kemudian yang kedua, pengguna bisa diperintahkan untuk mengambil sendiri secara langsung di pusat distribusi serta menandatangani penerimaan laporan kasus. Dan yang ketiga, seorang petugas keamanan khusus dapat diminta mengirimkan laporan tersebut ke pengguna. Next, pengendali pengguna akhir. Nah, ketika sudah berada di tangan pengguna, output laporan haruslah diperiksa kembali untuk mencari kesalahan yang mungkin terlewat dari kajian yang dilakukan oleh pihak staf administrasi bagian pengendalian data. Maka pengguna berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi berbagai kesalahan yang tidak terlalu tampak yang terdapat dalam laporan tersebut, yang tidak diungkapkan melalui ketidakseimbangan dalam total pengendali. Berbagai kesalahan yang terdeteksi oleh pengguna harus dilaporkan ke manajemen layanan komputer. Terkait kesalahan semacam ini dapat merupakan gejala dari desain sistem yang tidak tepat ataupun prosedur yang salah, kesalahan yang tidak sengaja masuk ketika pemeliharaan sistem, atau dapat pula dengan adanya akses tidak sah ke file data di berbagai programnya. Nah, ketika laporan telah sesuai dengan fungsinya, maka laporan tersebut harus disimpan dalam sebuah tempat yang aman sampai periode penyimpanannya telah lewat. Faktor yang mempengaruhi lamanya waktu laporan kertas disimpan meliputi ada beberapa faktor sebenarnya yang dapat mempengaruhi lamanya waktu laporan kertas disimpan, yaitu yang pertama, persyaratan yang dibebankan oleh peraturan dari berbagai lembaga pemerintah seperti IRS, kemudian atau kantor pajak AS, dan yang kedua adalah jumlah salinan laporan yang ada. Jika ada beberapa salinan tembusan, maka akan ada bagian tembusan tertentu yang ditandai untuk memerintahkan penyimpanan permanen, sementara sisanya dapat dihancurkan setelah selesai digunakan. Dan yang ketiga, keberadaan laporan yang disimpan dalam bentuk disk magnetis atau gambar optis yang dapat berfungsi sebagai cadangan permanen. Next, pengendali output sistem real time. Sistem real time itu mengarahkan outputnya langsung ke layar komputer atau terminal atau printer pengguna. Metode distribusi ini meniadakan berbagai perantara dalam perjalanan dari pusat komputer ke pengguna, sehingga mengurangi banyak exposure yang dijelaskan sebelumnya. Ancaman utama dari output real time adalah pemotongan, gangguan, dapat pula penghancuran atau perusakan isi output ketika melewati saluran komunikasi. Dan ancaman ini tuh dapat berasal dari 2 jenis exposure, yaitu exposure dari kegagalan pelengkapan dan exposure dari tindakan melanggar hukum, di mana penjahat komputer memotong isi output yang ditransmisikan oleh pengirim ke pengguna. Next, menguji pengendalian aplikasi komputer.
Bagian ini membahas beberapa teknik untuk mengaudit aplikasi komputer, teknik pengujian kontrol, memberikan informasi tentang keakuratan dan kelengkapan proses aplikasi. Tes ini mengikuti dua pendekatan umum, yaitu yang pertama pendekatan kotak hitam di sekitar komputer dan pendekatan kotak putih melalui komputer. Next, pendekatan kotak hitam. Pengujian auditor dengan pendekatan kotak hitam ini tidak bergantung pada pengetahuan rinci tentang logika internal aplikasi. Sebaliknya, mereka berupaya memahami karakteristik fungsional aplikasi dengan menganalisis diagram alur dan mewawancarai personel berpengetahuan luas di organisasi klien. Dengan pemahaman tentang apa yang seharusnya dilakukan aplikasi, auditor menguji aplikasi dengan merekonsiliasi transaksi input produksi yang diproses oleh aplikasi dengan hasil output. Hasil keluaran dianalisis untuk memverifikasi kepatuhan aplikasi dengan persyaratan fungsionalnya. Keuntungan dalam menggunakan pendekatan kotak hitam ini adalah aplikasi itu tidak perlu dihapus dari layanan dan diuji secara langsung. Jadi pendekatan ini tuh layak untuk menguji aplikasi yang relatif sederhana, namun aplikasi yang kompleks yang menerima input dari banyak sumber, memiliki beragam aplikasi atau menghasilkan banyak keluaran memerlukan pendekatan pengujian yang lebih berfokus untuk memberikan auditor mengenai bukti integritas dari aplikasi tersebut. Next, pendekatan kotak putih. Pendekatan kotak putih ini bergantung pada pemahaman mendalam tentang logika internal aplikasi yang sedang diuji. Pendekatan kotak putih mencakup beberapa teknik untuk menguji logika aplikasi secara langsung. Teknik-teknik ini menggunakan sejumlah kecil transaksi pengujian yang dibuat khusus untuk memverifikasi aspek tertentu dan logika serta untuk mengendalikan aplikasi. Auditor dapat melakukan tes yang tepat dengan variabel yang diketahui dan mendapatkan hasil yang dapat dibandingkan dengan hasil yang dihitung secara objektif. Adapun beberapa types atau tipe yang lebih umum dari tes pengendalian meliputi yang pertama adalah tes keaslian. Tes keaslian yang memverifikasi bahwa individu ataupun prosedur yang diprogram atau pesan seperti transmisi EDI yang mencoba mengakses suatu sistem adalah otentik. Kemudian yang kedua adalah tes akurasi yang memastikan bahwa sistem hanya memproses nilai data yang sesuai dengan toleransi yang ditentukan. Contohnya termasuk uji rentang, uji lapangan, atau uji batas. Yang ketiga adalah tes kelengkapan yang mengidentifikasi data yang hilang dalam satu catatan atau seluruh catatan yang hilang dari satu batch. Dan yang keempat adalah tes redundansi yang menentukan bahwa aplikasi memproses setiap catatan hanya sekali. Yang kelima adalah tes akses. Tes akses merupakan tes yang memastikan bahwa aplikasi mencegah pengguna yang berwenang dari akses yang tidak sah ke data. Kemudian yang keenam ada tes jejak audit yang memastikan bahwa aplikasi menciptakan jejak audit yang memadai. Kemudian yang ketujuh adalah tes kesalahan pembulatan yang memverifikasi kebenaran prosedur pembulatan. Jadi kesalahan pembulatan terjadi dalam informasi akuntansi ketika tingkat ketepatan yang digunakan dalam informasi akuntansi dalam perhitungan dalam informasi akuntansi tersebut mengalami perhitungan yang lebih besar daripada digunakan dalam pelaporan. Misalnya, perhitungan bunga pada saldo rekening bank mungkin memiliki ketepatan 5 tempat desimal, sedangkan hanya 2 tempat desimal diperlukan untuk melaporkan saldo. Jika 3 tempat tersisa hanya dijatuhkan, total bunga yang dihitung untuk jumlah total akun mungkin tidak sama dengan jumlah perhitungan individunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu alat dan teknik audit berbantuan komputer untuk menguji pengendalian. Dalam subbab ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, metode uji data, yang kedua, fasilitas uji terintegrasi, dan yang ketiga, simulasi paralel. Kita akan bahas satu persatu. Yang
pertama yaitu metode data uji. Metode data uji ini digunakan untuk memberikan integritas aplikasi melalui pemrosesan rangkaian data input yang dibuat khusus melalui aplikasi produksi yang sedang dikaji. Hasil dari tiap pengujian akan dibandingkan dengan berbagai perkiraan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan evaluasi yang objektif atas logika aplikasi dan efektivitas pengendaliannya. Hasil dari prosedur pengujian tersebut akan berbentuk laporan output rutin, catatan transaksi, dan laporan kesalahan. Hasil pengujian tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil yang diperkirakan auditor untuk menentukan apakah aplikasi terkait telah berfungsi dengan benar. Selanjutnya, berikut adalah beberapa tahapan dalam metode data uji. Yang pertama, membuat data uji. Yang kedua, evaluasi sistem kasus dasar. Yang ketiga, penelusuran. Yang keempat, kelebihan teknik data uji. Dan yang terakhir, kelemahan teknik data uji. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu membuat data uji. Ketika membuat data uji, auditor harus membuat serangkaian transaksi yang valid dan tidak valid. Auditor harus menyimpan data uji yang digunakan untuk menguji berbagai modul program selama tahap implementasi SDLC untuk digunakan di masa mendatang. Jika aplikasi tersebut tidak pernah mengalami pemeliharaan sejak implementasi awalnya, maka hasil uji audit saat ini seharusnya sama dengan hasil yang didapat pada saat implementasi tersebut. Akan tetapi, jika aplikasi tersebut pernah dimodifikasi, maka auditor dapat membuat data uji tambahan yang berfokus pada bagian-bagian dari program tersebut yang diubah. Yang kedua, evaluasi sistem kasus dasar. Ketika rangkaian data uji yang digunakan bersifat komprehensif, teknik ini disebut sebagai evaluasi kasus sistem dasar. Uji ini dilakukan dengan serangkaian data yang berisi semua kemungkinan jenis transaksi. Semua transaksi ini diproses melalui berbagai iterasi berulang-ulang selama pengujian pengumpulan sistem hingga didapat hasil yang konsisten dan akurat. Yang ketiga yaitu penelusuran. Di sini terdapat prosedur penelusuran yang melibatkan 3 tahap. Pertama yaitu aplikasi yang dikaji harus melalui pembilasan khusus untuk mengaktifkan pilihan penelusuran. Yang kedua, transaksi tertentu atau berbagai jenis transaksi dibuat sebagai data uji. Yang ketiga, transaksi data uji ditelusuri melalui semua tahap pemrosesan program dan dibuat sebagai catatan atas semua perintah program yang dijalankan selama pengujian tersebut. Yang keempat, kelebihan teknik data uji. Di sini terdapat 3 kelebihan utama dari berbagai teknik uji data. Kelebihan pertama yaitu teknik tersebut menggunakan pengujian melalui komputer yang memberikan bukti eksplisit bagi auditor atas fungsi aplikasi tersebut. Yang kedua, jika direncanakan dengan baik, prosedur data uji dapat digunakan dengan resiko gangguan yang kecil atas operasi perusahaan. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yaitu auditor tidak perlu memiliki keahlian yang tinggi dalam melakukan teknik ini. Yang terakhir, kelemahan teknik uji data. Di sini terdapat 3 kelemahan dalam teknik uji data. Kelemahan pertama, kelemahan dari semua teknik data uji adalah auditor harus bergantung pada personel layanan komputer untuk mendapatkan salinan dari aplikasi terkait untuk tujuan pengujian. Kondisi ini memiliki resiko layanan komputer tersebut bisa secara sengaja atau tidak akan memberi auditor versi aplikasi yang salah, hingga dapat mengurangi keandalan bukti audit. Kelemahan kedua, dari berbagai teknik ini, teknik-teknik tersebut tidak memberikan gambaran yang statis atas integritas aplikasi pada suatu titik waktu tertentu. Tidak ada bukti bahwa aplikasi yang diuji hari ini itu berfungsi seperti pada saat aplikasi tersebut berfungsi pada tahun diuji. Kelemahan yang terakhir,
membutuhkan banyak sekali waktu untuk memahami logika program dan membuat data uji. Poin kedua yaitu fasilitas uji terintegrasi. Fasilitas uji terintegrasi yaitu teknik otomatis yang memungkinkan auditor menguji logika aplikasi dan pengendaliannya dalam masa operasi normal. ITF adalah salah satu atau lebih modul yang didesain di dalam aplikasi selama proses pengembangan sistem. Selain itu, basis data ITF berisi dummy atau berbagai record file master uji yang diintegrasikan dengan berbagai record insight. Modul-modul audit ITF didesain untuk membedakan antara transaksi-transaksi ITF dengan data produksi rutin. Hasil uji dihasilkan secara terpisah dalam output media penyimpanan atau output kertas dan didistribusikan langsung ke auditor. Seperti juga dengan berbagai teknik data uji lainnya, auditor akan menganalisis berbagai hasil ITF ini melalui perbandingan dengan hasil yang diperkirakan. Selanjutnya, ITF di sini juga memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Yang pertama, kelebihan dari ITF yaitu ITF mendukung pengawasan berlanjut pada berbagai pengendalian seperti yang disyaratkan dalam SAS 78. Kelebihan kedua yaitu berbagai aplikasi yang memiliki ITF dapat secara ekonomis diuji tanpa mengganggu operasi pengguna dan tanpa adanya intervensi dari personel bagian layanan komputer. Jadi, ITF ini memperbaiki efisiensi audit dan meningkatkan keandalan bukti audit yang dikumpulkan. Selanjutnya, kelemahan dari ITF yaitu rusaknya file data perusahaan karena data uji. Poin ketiga yaitu simulasi paralel. Simulasi paralel mengharuskan auditor menulis sebuah program yang menyimulasikan berbagai fitur atau proses utama dari aplikasi yang dikaji. Aplikasi yang disimulasi tersebut kemudian digunakan untuk memproses ulang berbagai transaksi yang sebelumnya diproses oleh aplikasi produksi. Hasil yang didapat dari simulasi tersebut kemudian direkonsiliasi dengan berbagai hasil prosedur produksi aslinya yang akan berfungsi sebagai dasar inferensi mengenai kualitas proses dan pengendalian aplikasi. Selanjutnya yaitu membuat program simulasi. Program simulasi dapat ditulis dengan bahasa pemrograman apapun. Akan tetapi, karena sifat pekerjaan ini hanya sekali saja dilakukan, maka pekerjaan ini lebih tepat dikerjakan dengan generator bahasa pemrograman generasi keempat. Berbagai tahap yang dilibatkan dalam melaksanakan pengujian simulasi paralel digambarkan secara umum berikut. Di sini terdapat langkah-langkah dalam membuat program simulasi. Langkah pertama yaitu auditor pertama-tama harus mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai aplikasi yang dikaji. Dokumentasi yang lengkap dan terbaru atas aplikasi tersebut akan dibutuhkan untuk membuat simulasi yang akurat. Langkah kedua yaitu auditor kemudian harus mengidentifikasi berbagai proses dan pengendalian dalam aplikasi yang penting bagi audit. Langkah ketiga, auditor membuat simulasi menggunakan 4GL atau piranti lunak audit yang digeneralisasi. Langkah keempat, auditor menjalankan program simulasi dengan menggunakan berbagai file transaksi produksi dan file master pilihan untuk menghasilkan serangkaian hasil. Kemudian langkah terakhir yaitu auditor mengevaluasi dan merekonsiliasi berbagai hasil uji dibandingkan dengan hasil-hasil yang diperoleh dalam proses sebelumnya. Program simulasi biasanya tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan aplikasi produksi yang umumnya. Oleh karena itu, simulasi hanya berisi proses, perhitungan, dan pengendalian aplikasi yang relevan dengan tujuan audit tertentu.
auditor harus secara hati-hati mengevaluasi berbagai perbedaan antara hasil uji